Kenapa itu ketiak, leher, selangkangan Mm-mm. itu pada hitam-hitam memangnya kenapa sih dok? Biasanya yang mengalami area selangkangan kah, ketiak kah, atau di leher, terus sampai berpeluk segala macam, itu orang-orang yang overweight dan obese. Warna hitam di kulit pada orang overweight dan obese itu ada namanya acanthosis nigricans, yaitu pre-diabetes state ya. Terus ada juga skin tag mulai ada Oh yang kayak kutil-kutil hitam kayak di leher itu ya dok di ya? leher atau di Oke. area mah bisa aja juga diketek. Nah, kalau banyak yang seperti itu, hati-hati. Itu tanda-tanda pre-diabetes. Halo The Healthier, bersama Dr. Grace Hilza mau ngobrol lagi dari klinik Dr. House, The Lifestyle Clinic. Hai dokter. Hai. Dokter, sekarang aku mau nanya sama dokter. Banyak sekali nih aku lihat di medsos ya dok ya. Jual obat pemutih ketiak, pemutih leher, pemutih selangkangan gitu kan dok ya. Dok, aku jadi mau nanya bukan obatnya, tapi kenapa itu ketiak, leher, selangkangan itu pada hitam-hitam memangnya kenapa sih dok? Iya, oke. Sebenarnya gini, emang kita tuh sering berpikir praktis aja gitu loh. Ada yang warna kehitaman, kita cari pemutihnya gitu kan. Padahal kita harus paham dulu kenapa ya kok bisa warnanya kok jadi kehitaman gitu. Iya, sama itu juga yang di tengkuk itu dok. Terus iya, pada hitam-hitam daki digosok-gosok gitu iya, dok. Itu bukan daki ya dok? Bukan ya. Jadi gini. Oh dok, tunggu, sorry. Sama yang tengkuk di hitam itu dok, aku juga ngelihatnya rata-rata yang tengkuknya hitam pasti seperti ada punuknya gitu loh dok, menebal betul, gitu dok. Bener, itu kenapa sih dok? Itu sebenarnya kalau kita mau gali lebih dalam itu sebetulnya gangguan hormon sebetulnya. Oh itu masalah hormon. Iya, masalah hormonal. Nah pada prinsipnya gini, kalau kita perhatikan ya, yang mayoritas walaupun ada juga ya, jadi begini. Maksudnya mayoritas biasanya yang mengalami area selangkangan kah, ketiak kah, atau di leher, terus sampai berpeluk segala macam, itu orang-orang yang overweight dan obese. Ya, jadi sering dilihat, ada paling beberapa pasien yang datang ngeluhin, dok ada nggak sih pemutih buat selangkangan? Soalnya nih sering kegesek-gesek nih makanya jadi hitam gitu. Padahal kalau dipikir-pikir tergesek-geseknya itu karena apa? Karena dia overweight atau obese. Oke. Nah, kok dibilang gangguan hormon? Iya. Gangguan hormon apa? Ya. Yang pertama adalah insulin resistance. Ya, biasanya orang-orang dengan gambaran kita bilangnya acanthosis nigricans namanya ya, lehernya hitam, keteknya hitam ya. Terus selangkangan segala macam warna hitam di kulit ya. Pada orang overweight dan obese itu ada namanya acanthosis nigricans, yaitu pre-diabetes state ya, orang-orang dengan insulin resistan atau orang-orang dengan pre-diabetes. Jadi nih teman-teman kalau misalnya ntar sampai rumah ngaca gitu ya, lihat pas ngaca lihat oke, fine, mereka biasanya menyadari kalau dia overweight atau obese. Lalu dia lihat kok keteknya hitam, tengkuk atau leher hitam ya, terus ada juga skin tag mulai ada yang kayak kutil-kutil hitam di leher itu ya dok? Di leher atau di area mah bisa aja juga diketek, ada yang tumbuh diketek ya. Nah kalau banyak yang seperti itu hati-hati, itu tanda-tanda pre-diabetes. Ya, jadi hormon apa tadi yang bermasalah adalah dimulai dari hormon insulin. Jadi kalau kayak gitu, biasanya aku selalu bilang sama pasien, kalau gitu percuma dong dok pakai krim. Oke, nggak ada yang percuma ya. Pakai krim lanjutin, tapi krim itu kan fungsinya untuk yang udah eksis, yang udah terjadi kita mau rapihin. Tapi kalau faktor penyebabnya nggak kita atasin, hormonnya nggak kita benerin, ya intake sugarnya nggak kita kurangin, percuma, itemnya eksis terus, nggak akan bisa dihilangin pakai krim, apapun jenis krimnya. Oke, berarti kita udah sama-sama tahu bahwa ternyata penyebab ketiak hitam, tengkuk hitam, selangkangan hitam, itu berarti pertanda bahwa sudah mengalami pre-diabetes. Nah, oke.
kalau sudah terjadi seperti itu, apa yang harus dilakukan, Dok? Oke, kita selalu mulai pakemnya itu selalu ABCD-nya nomor 1 nutrisi dulu ya. Mulai dietnya dibenerin ya. Intake sugar no. Ya, jadi no sugar at all. Simple sugar. Segala minum kopi yang mengandung gula, teh yang mengandung gula, pokoknya atau no sugar kaleng, dulu, stop sama sekali. Even juice, healthy juice kalau udah ada di kotak atau di kaleng nggak akan pernah healthy, to be honest gitu ya. Itu dulu kurangin. Lalu makanannya, jadi makan makanan simple carb seperti roti ya, mie ya, itu mulai dikurangin gitu. Kalau aku sih sebetulnya kalau udah obese atau overweight nggak kurangin, berhenti aja dulu, mending makan nasi deh gitu ya. Terus mulai perbanyak makan sayur ya, perbanyak makan sayur supaya apa? Kalau udah ada item-item di tengkuk, ketek, selangkangan dan gemuk, biasanya belly fat ya, biasanya perutnya gemuk. Kalau perutnya gemuk itu estrogennya pasti tinggi. Akhirnya jadi lingkaran setan tuh. Estrogen menimbun lemak, lemak menghasilkan estrogen. Aku selalu cerita seperti itu kan, akhirnya nggak kelar-kelar nih. Karena begitu lemak tinggi, insulin juga tinggi. Jadi semua hormon di badan kita itu tidak ada yang kerja sendiri. Kalau dibenerin satu, semuanya ikut berdampak. Gitu. Nah, benerin itu dulu. Nah, Dok, dokter udah bicara tadi, pertama dari nutrisi dulu. Ya. Pasti juga healthier mau tahu, ada obatnya nggak sih, Dok? Berarti untuk nurunin insulinnya untuk insulin banyak resisten? Sebenarnya. Apakah ini pertanyaannya gini, Dok? Apakah cukup hanya kontrol nutrisi atau perlu disertai dengan obat-obatan? Jadi gini, akan jauh lebih baik memang sebenarnya adalah dicek dulu seberapa tinggi sih insulin puasanya gitu. Lo syukur-syukur diperiksa juga A1C atau HbA1c-nya. Udah masih pre-diabetes atau jangan malah udah diabetes gitu ya. Jadi kalau udah kayak gitu, dokter bisa nentuin obat-obatannya. Tapi sebelum jam into obat-obatan, sebelum kita kasih obat-obatan berbarengan. Jadi bukan harus oke, kalau kayak gitu obat, nanti kalau healthy lifestyle-nya dibenerin. Nah, benerin healthy lifestyle-nya ini bertahun-tahun ya, nggak mungkin kita baru mulai obatnya 3-4 tahun kemudian kalau masalahnya udah terjadi. Jadi barengan. Jadi ketika kita kasih obat, lifestyle-nya juga dibenerin ya, dari makanan, dan jangan lupa faktor stres, tidur ya, tidur sekali lagi, karena kalau kita kurang tidur, tidak cukup tidur, hormon stres kita naik, hormon kortisol itu juga meningkatkan insulin dan bikin diabetes lama-lama gitu. Dr. Grace sudah menjelaskan tuh sama healthier bahwa cek dulu kadar insulin puasa ya, jadi baru. Ya, dan tapi nomor 1 kalau toh belum cek paling tidak tadi dari nutrisi gitu kan. Itu tetap harus, walaupun terus udah gitu cek, terus dapat obat dari dokter juga tetap mengenai lifestyle-nya itu nutrisi, tidur itu tetap harus disiplin juga. Wajib. Nggak bisa, jadi gini, jangan cuman merasa tenang karena sudah minum obat, nggak bisa. Dan catat sekali lagi, kalau udah makin berumur ya, nggak bisa hanya ngandelin obat dan nggak bisa hanya ngandelin lifestyle. Harus dua-duanya memang, karena makin berumur hormon kita juga makin turun sehingga makin sulit sebetulnya memperbaiki. Jadi aku selalu bilang kalau bisa diperbaiki hormon-hormon ini sejak masih muda. Yes, Dok. Nah itu tadi yang seperti penghitaman pada kulit bisa juga terjadi pada anak-anak ya, Dok ya? Bisa. Pada prinsipnya gini loh. Warna kehitaman itu secara simpel kita bilang aja timbunan gula. Sering lihat kan anak-anak SD yang gemuk kayak dakian gitu loh, ininya apa namanya? Ya itu timbunan gula, dan kalau diperiksa insulinnya biasanya tinggi. Dia belum mengalami diabetes tapi biasanya insulinnya sudah tinggi. Walaupun masih anak-anak. Itu udah masuk kategori prediabetik ya, Dok ya? Betul. Oke, mesti waspada di situ. Nah, kalau sudah menjalani tadi lifestyle, kemudian sudah dapat obat juga dari dokter untuk insulinnya. Nah, baru dia tuh boleh pakai obat-obat luar ya, Dok ya? Iya, silakan mau pakai krim, tapi krimnya yang aman, jangan krim yang mengandung, soalnya yang paling cepat bikin kulit itu cerah biasanya mengandung merkuri lah, steroid lah, gitu. Nah, itu harus hati-hati. Hati-hati juga gitu. Timbunan logam berat kayak merkuri yang dipakai setiap hari
sama aja bohong. Itu juga bisa bikin lama-lama kita mengalami metabolic disease lagi gitu. Jadi memang pemilihannya masih harus hati-hati. Jadi memang artinya nggak bisa sembarangan dikonsultasikan dan sudah mulai aware juga. Bukan hanya sekedar nutrisi, healthy lifestyle, tapi juga hati-hati dalam penggunaan obat-obat luar itu ya dok benar, harus banget. Apalagi kalau dijanjikan putih instan. Prinsipnya nggak ada yang instan dalam hidup ini. Kalau ada yang instan, something wrong. Something wrong. Demikian Healthier dari Dr. Grace Hilza. Semoga dapat membantu dan menjadi aware bagi para Healthier. Demikian dari kami, dari Klinik Dr. House, The Lifestyle Clinic.